Saya ketua, saya pamit. Saya wakil, saya pamit. Saya bendahara, saya pamit. Kami konsumsi, kami pamit. Kami humas, kami pamit. Kami PDD, kami pamit. Kami sekretaris, kami pamit. Kami acara, kami pamit. Subuh. Dah expect, masuk akal. Oi, minjam hanger. Minjam hanger, please hanger. Iya, Mbak. Duit. Ayo deh, mau kangen cowok aku. Aku udah melok jajan, diet. Pecah pala kau. Boy, ada kecap nggak? Mau kecap? Ay, dem. Ya Allah, kirain lo mandi galau. Papi, tolong. Papi. Jangan ke belakang, nggak pakai jilbab. Oi, siapa di WC? Cepatlah, nak berak. Nggak mau, nggak suka. Oi, payo, oi, bakso. Mau apa jadi buka dak? Kalau ada Mama Rael. Siapa hari ini yang ikut Umi pengajian? Oi, aku nak kentut. Tidak ada yang benar-benar siap dengan perpisahan ini. Kemarin kita masih tertawa bersama di posko, bercanda tanpa memikirkan waktu, merasa seolah hari kepulangan itu masih sangat jauh. Tapi ternyata hari ini kita berdiri di titik akhir, membawa koper masing-masing sambil berusaha menahan air mata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Tempat ini menjadi saksi bagaimana kita saling menguatkan saat lelah, saling membantu saat kesulitan, dan saling mengisi saat rindu rumah datang diam-diam. Dari yang awalnya hanya sekedar teman satu kelompok, tanpa terasa kita berubah menjadi keluarga yang setiap harinya terbiasa berbagi cerita, makanan, bahkan masalah. Besok, mungkin tidak ada lagi suara ribut di dapur posko, tidak ada lagi rapat dadakan tengah malam, tidak ada lagi tawa yang memenuhi ruangan kecil ini. Semua akan kembali pada jalan masing-masing, membawa kesibukan yang berbeda. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah. Sebagian hati kita akan selalu tertinggal di posko ini, bersama kenangan yang tidak akan pernah bisa diulang. Jika suatu hari nanti kita merindukan masa ini, ingatlah bahwa kita pernah dipertemukan bukan tanpa alasan. Kita pernah berjalan bersama, berjuang bersama, dan saling menjadi tempat pulang selama waktu yang singkat namun begitu berarti. Dan mungkin justru karena singkat itulah kenangan ini terasa sangat menyakitkan untuk dilepas. Desa Betung, tempat kami belajar arti kebersamaan dan keluarga. Terima kasih Pak Kades dan Bu Kades yang sudah menerima kami seperti anak sendiri. Abi, Umi, Mama Rael, Bu Lena, Mak Pajri, Mak Apom, Mak Momo, Umi Nadia, Umi Zea, Umi Tika. Kasih sayang dan masakan kalian akan selalu kami rindukan. Kak Riko, Bapak, Mak Doneng, para Karang Taruna. Terima kasih untuk tawa, kerjasama, dan kenangan yang tak terganti. Untuk bocil-bocil gemoy Desa Betung, suara kalian yang bilang, "Kakak, jangan pulang," adalah hal yang paling berat untuk kami tinggalkan. Dan seluruh warga Betung yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih sudah membuat kami merasa pulang di tempat yang awalnya asing. Kami, kelompok 42, pamit. Tapi sebagian hati kami akan selalu tinggal di Desa Betung. Sekian dari kami. Love you all.
Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dipanggil papi dan prospekin anak-anak satu posko. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain di komen abis saat kerja, terus punya adik-adik yang banyak. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain nonton film hantu tiap malam padahal takut hantu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan dapat. Kalau aku nggak KKN, aku nggak ngerasain nonton Netflix sampai tengah malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya jauh dari orang tua. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain mandi satu kamar mandi 5 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu ternyata komunitas rumah itu seru. Kalau aku nggak KKN, aku nonton kalau aku bisa manggil anak-anak kita. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal dengerin teman-teman aku bilang, udah sising lah. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan pusing mikirin hubungan sebelah setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bangunin satu posko buat sholat subuh. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bisa jajan setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan pernah merasakan tidur sambil terus.